Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan Bung Roban. Liverpool mendapatkan 3 poin mereka dengan sangat mudah, sangat gampang. Ya, bermain di Anfield. Banyak yang bisa membayangkan bahwa MU ini datang untuk memberikan perlawanan sengit, tetapi tidak ada sama sekali. Ya, terlalu mudah bagi tim asuhan Jurgen Klopp untuk bisa memukul MU dengan 4 gol tanpa balas. Ini clean sheet bagi Liverpool, memuaskan semua penonton yang datang ke Anfield. Ya, wajar saja mereka bisa mendapatkan hasil gemilang ini karena permainan Liverpool itu seakan-akan ada satu level ya. Ya, ini menggambarkan jauh ya level antara mereka dengan MU. MU diajarin bagaimana cara bermain bola dengan benar. Bagaimana juga Liverpool memberi contoh kepada mereka. Cara-cara untuk mencetak gol. Di babak pertama sudah 2 gol. Dan di babak kedua juga tambah 2 gol. Brace yang dibuat oleh Mo Salah. Membuat dia dalam video kemarin, ya kalau Anda nonton, saya juga sudah mengharapkan bahwa Salah ini harus bangkit dari tidur dia. Karena 7 pertandingan memang dia tidak mencetak gol sejak 12 Maret yang lalu. Dan ternyata sesuai dengan prediksi saya, dia betul-betul bangkit. Dan dia membuat 2 gol. Ya. Brace dia luar biasa. Ya. Bagaimana gol kedua, itu dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Sadio Mane. Untuk dia membuka keran dia. Ya. Dan ini disambut luar biasa. Bahwa ini yang ditunggu-tunggu. Dan Klopp begitu senang. Karena ia berhasil untuk bisa memberi motivasi kepada Salah. Terus bisa memberikan kesempatan bagi Salah. Ya, untuk dia kembali kepada top performance dia. Dan akhirnya dia bisa membuat 2 gol. Jumlah gol dia sudah 22, memimpin klasemen. 5 gol di atas Son Heung-min. Dia bukan saja membuat 2 gol, ya, tetapi dia membuat 1 assist juga. Gol pertama dari Liverpool yang sangat cepat di menit ke-5. Itu juga ada kombinasi di antara Mane dan Salah yang bergerak dari sisi kanan untuk memberikan umpan yang diselesaikan dengan baik oleh Luis Diaz. Gol ketiga dari Luis Diaz pada musim ini dengan 1 assist. Menarik memang di antara kombinasi Salah, Mane dan Diaz yang ditampilkan di dalam starting 11 ya, oleh Jurgen Klopp. Seperti yang saya duga juga bahwa dengan 4-3-3-nya dia menempatkan Matip lebih dulu untuk bersama dengan VVD. Ya. Trent dan Robo di kiri dan kanan bermain di fullback, dan di tengah seperti yang saya bicarakan kemarin. Fabinho, Hendo dan Thiago. Di depan Jota tidak dimainkan lebih dulu, dimain di babak kedua, tetapi Luis Diaz yang ditaruh di sisi kiri dengan ada Mane di sana dan Salah dari sisi kanan. Dan 3-3 berkolaborasi dengan luar biasa. Setelah Salah membuat assist buat Luis Diaz, ya, kemudian Luis Diaz pun ya, memberi assist kepada Sadio Mane ketika Sadio Mane mencetak gol ketiga. Ini bagaimana perpaduan kerjasama yang sangat bagus. Karena Mane bisa membuat gol dan juga bisa membuat assist. Salah membuat brace 2 gol dan memberikan 1 assist. Kemudian Luis Diaz membuat 1 gol dan 1 assist. 1 assist lainnya datang dari Diogo Jota yang masuk menggantikan Luis Diaz di babak kedua. Jadi ini kemenangan yang sensasional, kalau saya bisa katakan. Ya. Dan penampilan terburuk yang pernah saya lihat yang dimainkan oleh Manchester United. Kenapa mereka terburuk? Cuma 28% penguasaan bola. Ya. Ini jauh sekali dibandingkan dengan 72% yang dimiliki oleh Liverpool. Dan yang paling parah adalah menembak mereka. Tidak pernah MU hanya melepaskan 2 tembakan di semua pertandingan dengan hanya 1 on target. Bahkan di babak pertama mereka tidak pernah menembak sekalipun dalam 45 menit. Ya, jangan bicara on target, menembak aja tidak pernah. Ya, ini betul-betul
menjadi penampilan yang saya bilang ini tidak baik. Kecewa pasti bagi semua pendukung MU, termasuk dengan Ralf Rangnick. Kalau Ronaldo bisa menonton pertandingan ini, dia pun akan kecewa. Ronaldo tidak dimainkan karena dia sedang berduka dengan anaknya meninggal. Ya. Sehingga di depan itu tidak ada striker sama sekali yang dimainkan oleh Ralf Rangnick karena Edinson Cavani pun mengalami cedera. Ya. Nah, saya kembali dengan penampilan yang buruk dari MU ini. Itu sudah tergambar memang. Ketika mereka masuk lapangan saja sudah jelas kelihatan bahwa ada rasa takut. Ya, kalau Rangnick mengatakan bahwa mereka akan memberikan perlawanan, ya, ini hanya cuma untuk memotivasi saja, ya, untuk menghibur saja. Karena jelas memang mereka takut bermain. Itu sudah kelihatan ketika dibombardir habis, dipressing dengan habis oleh pemain-pemain Liverpool, tak berkutik sama sekali. Tidak berkembang permainan dari MU. Dalam starting 11 pun sudah kelihatan ada rasa takut ya. Ada 3 pemain yang langsung ditempatkan, 3 pemain yang berposisi di center back. Selain kapten mereka Harry Maguire, Phil Jones dimainkan duluan bersama dengan Lindelof. Kelihatan sih seperti 3, 4 ya. 3 di depan ya. 3, tapi sebenarnya ini ada 5 pemain belakang. Karena Wan-Bissaka itu di kanan dan juga Diogo Dalot tidak melepas Alex Telles yang ada di bangku cadangan. Mestinya ini Telles juga bisa bermain dan memindahkan Dalot untuk bermain di kanan. Sekarang Dalot dipindahkan ke kiri karena Luke Shaw kan cedera. Ya. Wan-Bissaka itu tidak main sama sekali. Ya. Nggak berguna sepanjang pertandingan seorang Wan-Bissaka. Bahkan gol keempat dari Mo Salah juga bagaimana dia berusaha untuk bisa memotong di blok dan akhirnya bola mantul bisa masuk ke gawang De Gea dan De Gea terkecoh yang dibuat oleh Salah ya setelah menerima umpan dari Diogo Jota. Jadi memang semua penampilan pemain-pemain MU itu di bawah performance mereka. Kalau dengan hanya 2 menembak ini, itu yang merasa sedih adalah Sir Alex Ferguson yang nonton langsung di tribun. Itu betul-betul melihat mukanya sedih sekali. Ya. Karena di zamannya dia tidak pernah, ya, jangankan 2, untuk tembakan 5 saja mungkin jarang pernah terjadi ya, dalam sebuah pertandingan. Tetapi ini hanya 2 dengan 1 on target. Kalau 1 on target memang mereka pernah. Ketika kalah 4-1 di Etihad melawan City, itu mereka ada 5 tembakan dengan 1 on target. Ya. Tetapi 5 tembakan ini termasuk tinggi. Tapi kalau hanya 2, ini tidak pernah terjadi di cara bermain MU. Ya. Baik ketika ditangani oleh Fergie, Moyes, Van Gaal, Mourinho, sampai mungkin dengan Ole, baru dengan Rangnick saat ini. Memang sangat-sangat kecil. Ya. Mereka pernah menembak juga kecil ketika terjadi di Stamford Bridge saat bermain 1-1. Hanya ada 3 tembakan dan 2 on target tapi. Namun tidak dengan 2. Ini kalau 2 ini petaka besar buat mereka. Mereka sama sekali berarti tidak main bola ya di lapangan. Itu terlihat rasa takut mereka untuk keluar aja mainnya gugup. Hati-hati sekali. Ya, begitu mereka kehilangan bola di counter dengan cepat oleh pemain-pemain Liverpool, itu kelabakan, panik pemain-pemain MU ini. Jadi mereka memang nggak jalan sama sekali. Cara bermain juga yang dilakukan oleh Rangnick. Jadi taktik dari Rangnick pun saya lihat agak aneh juga dengan langsung memainkan, karena dengan ketakutan mereka dengan 3 back ya, Jones di belakang ada, kemudian Lindelof dan Maguire. Tidak adanya Fred dan McTominay, padahal McTominay ini ada di bangku cadangan. Ya, tapi tidak tahu kenapa dia tidak dimainkan. Kalau dia sudah ada di bangku cadangan berarti dia siap untuk dimainkan. Nah, di tengah itu ada Pogba yang main lebih dulu ya. Kemudian Nemanja Matic, satu-satunya pemain yang bisa bertahan, dan Bruno Fernandes. Ya. Ini yang dimainkan oleh Rangnick. Mestinya masih McTominay aja yang langsung dimainkan. Tetapi itu tidak dilakukan. Dalam pergantian pemain juga, ini saya juga agak tertawa juga melihat. Hannibal ini ya, pemain Tunisia kalau nggak salah masih muda, itu dimainkan untuk apa dia masuk di lapangan? Hanya lari-lari, tidak ada visi bermain bola. Ya. Yang ada juga mendapat kartu kuning dan mestinya dia diusir, ada 2 kartu kuning, tapi mungkin wasit masih sayang tidak memberikan kartu kuning kedua.
dia hanya membuat pelanggaran saja. Tidak bermain bola dengan benar, hanya kasak kusuk di lapangan. Mestinya kalau mau dimainkan aja ya Juan Mata aja. Ini jauh lebih baik, jauh lebih berpengalaman. Bisa punya skill yang bagus, tekniknya bagus Juan Mata, tapi tiba-tiba kemudian Rangnick menyuruh pemain muda ini masuk ke lapangan. Apalagi menghadapi Liverpool. Tidak bagus saya pikir pemain seperti dia. Tidak siap ya untuk bisa tampil di Anfield menghadapi Liverpool dan terus tertekan. Ya. Apakah ini hanya untuk memberikan jam bermain? Tetapi bukan menghadapi Liverpool. Kalau menghadapi Norwich, Burnley, ya, kemudian Brighton yang mereka harus main Watford, oke lah pemainnya. Tapi kalau lawan Liverpool, dan itu yang terjadi juga. Teman-teman juga bisa lihat apa yang dibuat oleh pemain ini. Hanya berlari sana dengan ya mungkin dengan berat di rambutnya saja kalau saya bisa lihat. Dan sekali lagi ini harus diubah, harus dievaluasi oleh Rangnick ya. Bahwa mereka itu buruk sekali bermain. Bahkan operan mereka itu hanya 349. Ini jauh sangat rendah. Liverpool itu hampir 900 perpindahan bola ya, dari kaki ke kaki, passing mereka, kemudian mereka bergerak. Semua pemain itu udah 800 sekian ya. 870 sekian. Ini luar biasa. Dan kita bayangkan dengan 300 berarti kan ini jauh sekali. Ya. Di babak pertama saja Liverpool sudah bisa melepaskan 9 tembakan. Ada 3 on target dan 2 bisa menghasilkan gol. Dengan saya katakan tadi bahwa MU tidak mendapatkan sama sekali 1 tembakan. Nanti di babak kedua baru mereka bisa mendapatkan tembakan pertama itu setelah Jadon Sancho masuk dengan Rangnick menarik Phil Jones. Ya buat apa menarik Phil Jones? Ya, lebih di babak kedua kemudian memasukkan, mendingan Jadon Sancho main aja sejak babak pertama, nggak perlu toh buket ini juga bobol juga ya. Mau pakai 3 back juga 4 back tengah juga Eric Bailly pun dimainkan sekaligus pasti gawang De Gea akan bobol ya. Mereka sulit untuk bisa melawan dengan kalah kualitas ya, semua kalah kualitas, mental juga mereka sudah kalah duluan sebelum masuk lapangan karena kalau bermain dengan Liverpool sudah kalah duluan. Ini dimakan, dilahap dengan habis dan itu yang terjadi. Untung saja tidak 5-0 dari 5 on target yang dimiliki oleh Liverpool. Dan kembali kalau saya lihat dengan hanya 2 tembakan 1 on target ini kan jauh. Mereka kalah 5-0 main di Old Trafford pada 24 Oktober tahun lalu itu. Mereka masih bisa melepaskan 12 tembakan MU ya. Bahkan ada 4 on target. Jadi masih lebih bagus sebenarnya penampilan mereka. Walaupun mereka juga tidak bisa membuat gol ya. Dan memang bagi Pogba juga ada kesialan kalau di Old Trafford dia masuk lapangan belum mungkin 15 menit sudah keluar lagi karena dia men-tackle dengan keras Naby Keita dalam pertandingan melawan Liverpool di Anfield. Dia tidak bermain sampai 10 menit, hanya 9 menit kemudian bermasalah ditarik keluar dan kemudian Lingard masuk. Pergantian yang parah ya ketika Elanga keluar dengan Hannibal ini masuk. Mestinya kalau mau masuk itu taruh aja sekali lagi Juan Mata akan jauh lebih bagus ya. Dengan Hannibal masuk tidak ada peran sama sekali pemain, nggak ada pengaruh ini pemain yang satu ini. Itu yang saya lihat agak fatal bagi Rangnick untuk memasukkan pemain Hannibal ini. Tetapi siapapun yang dimainkan kalau cara bermain seperti mereka tampil di Anfield di dini hari melawan Liverpool itu sulit untuk bisa menang berat. Jangankan menang, untuk mau seri aja sulit, berat sekali. Bisa melihat bagaimana ini itu luar biasa perpindahan bola. Dan kalau mau dicari man of the match, oke. Ya. Man of the match adalah Mo Salah karena saya lihat memang dia bagus memang bermain ya. Ada 2 gol dan 1 assist. Kembalinya seorang Mo Salah ya, menemukan sentuhan dia di lapangan dan naluri untuk bisa mencetak gol. Tapi secara jujur saya melihat ya, terlepas dari ada Salah di sana, ada Mane yang membuat gol Luis Diaz. Pemain yang saya ancungan jempol ya adalah Thiago Alcantara. Ini perfect bermain, luar biasa, kontrol bola yang sangat bagus, skill, teknik oke sekali, visi bermain bola jelas sekali ya. Bagaimana di operan dia tenang sekali untuk mengendalikan permainan di tengah, menjadi motor di tengah luar biasa ya. Perpaduan dia dengan Fab, kombinasi ini sangat kuat ya. Walaupun di sana memang ada Hendo, tapi peran dari seorang Thiago ini tampil mengesankan sekali ya. Itu yang membuat saya itu tertarik sepanjang pertandingan itu memperhatikan cara dia bermain.
Dia turun ke bawah ketika ditekan untuk meminta bola, membagi bola. Dia bergerak dari dua sisi, mengontrol permainan, sangat tenang bermain. Ini yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain lainnya yang ada di Liverpool, seperti cara bermain seorang Thiago. Makanya ketika dia keluar, dia dipeluk oleh Jurgen Klopp dan bercakap-cakap dengan Jurgen Klopp sedikit. Jurgen Klopp sangat memberikan apresiasi terhadap dia, memuji tentunya penampilan dari seorang Thiago, dan dialah yang mengatur ritme di tengah. Tahu bagaimana cara untuk melepaskan mungkin dalam ketika merebut bola untuk counter dengan cepat, ya. Kemudian memperlambat tempo. Dia juga tahu untuk bisa bermain cara bagaimana untuk bisa mengolah di tengah. Jadi ketika memegang bola sulit untuk direbut. Kalau bola ada di kaki Thiago, berat sekali. Kalaupun merebut akan membuat pelanggaran. Itu pasti terhadap Thiago. Karena dia punya teknik yang bagus, ya. Ini bagus, luar biasa, ya. 1-2 musim lagi ke depan dia akan tetap menjadi pemimpin yang baik, ya. Dan kalau ada dia selalu tampil oke. Dalam beberapa pertandingan saya pikir dia tampil dengan sangat baik sekali, ya. Mane juga dalam 3 pertandingan, ya, di semua kompetisi oke. Sejak mencetak gol, ya, penyama kedudukan di Etihad saat bermain 2-2 dengan City, dia juga ikut membuat gol, ya. Ketika bertarung dengan City lagi di semifinal Piala FA, bahkan ada 2 gol yang dibuat oleh Mane, dan sekarang lagi melawan MU dia bisa membuat gol. Jadi ini pemain yang oke. Gol ke-14 dia. Jadi ada 3 pemain Liverpool, selain Salah sudah 22, ada Jota dengan 15. Ini top banget dengan lini serang yang sangat kuat. Makanya saya bilang kemarin di video saya, siapapun untuk melawan Liverpool ini pasti akan ketakutan duluan, akan bahaya. City aja akan berhitung, dengan Pep sudah mengatakan bahwa ini tim yang sangat kuat, ya. Makanya mereka selalu bertarung dengan luar biasa ketika harus menghadapi Liverpool. Dan sekali lagi, MU, ya, tidak sepadan kalau melihat cara mereka bermain dengan Liverpool, ya. Kalah segalanya memang, dan pantas mereka untuk bisa merenung ketika mereka dicukur di Anfield, ya, dengan 4-0. Dan Salah membuat 5 gol dalam 2 pertandingan menghadapi MU. 3 gol hat-trick dia di Old Trafford saat menang 5-0, dan brace yang dilakukan ketika menang 4-0. Jadi ada 5, dan musim ini sudah 5 gol yang dia buat ke gawang David De Gea. Semoga Salah ini terus akan terpacu dan akan menjadi top skor di IPL pada musim ini. Sampai di sini pembicaraan saya dengan keberhasilan Liverpool untuk mengambil alih 2 poin sekarang di atas Manchester City, memimpin klasemen sementara, paling tidak untuk sehari, sebelum melihat apa yang akan terjadi di Etihad di saat City akan menjamu Brighton. Dan memang di atas kertas peluang City bisa menang melawan Brighton. Sehingga kalau City bisa menang, City kembali akan mengambil alih pimpinan klasemen dengan unggul 1 poin di atas di atas Liverpool, ya. Dan kalau mereka tertahan, ini yang ditunggu oleh Liverpool. Semoga Brighton ini mampu menahan City. Dan ini akan menjadi berita yang bagus tentunya. Tapi agak berat, ya, sulit. Ketika City ingin memenangkan pertandingan, pasti City akan mengalahkan Brighton. Sehingga race ke depan ini menjadi seru. Karena City itu akan memainkan 2 pertandingan di kandang itu dengan mudah. Selain Brighton ada Watford. Sementara Liverpool setelah menang melawan MU, mereka pada hari Minggu sudah harus siap-siap untuk menjamu dalam derby Merseyside melawan Everton. Tetapi kalau mereka menang 4 dalam pertandingan pertama di Goodison Park, saya yakin mereka akan melibas Everton yang sekarang berada di bawah, yang ada di urutan 17, terancam untuk degradasi. Jadi Liverpool bisa mengalahkan tetangganya ini dan tetap akan terus menekan City. Sebaliknya bagi MU dihadapkan pada pertandingan yang sulit. Kekalahan yang mereka dapatkan di Anfield ini, kemudian mereka akan ke Emirates, ya, bertarung melawan Arsenal pada hari Sabtu. Berat sekali. Sebelum pada tanggal 29 mereka kembali ke kandang dan menjamu tim kuat, Chelsea. Itu saya katakan kemarin dalam video saya bahwa kemungkinan mereka bisa hilang di tiga pertandingan ini. Syukur-syukur mereka bisa mendapatkan 1 atau 2 poin. Tapi kita akan tunggu. Yang pasti The Reds sekarang sudah melaju dan menebar ancaman untuk bisa menekan, membuat City
agak panas dingin juga ketika sekarang Liverpool sudah ada di atas dengan keunggulan 2 poin atau dengan 76 poin, sementara City dengan 74 poin. Bagi Anda yang sudah menebak yang benar hasil pertandingan antara Liverpool dan MU, ini saya pikir pasti banyak yang 3-0. Kita akan umumkan pada besok hari nanti. Oke, sampai di sini. Ciao.